Dari zaman dulu hingga sekarang, jodoh merupakan salah satu urusan yang wajib dipenuhi manusia selain sandang, papan dan pangan. Karena itu setelah memenuhi syarat dan dirasa mapan, maka orang wajib untuk mencari jodoh, guna mencari jodoh untuk melengkapi hidup mereka. Cari jodoh juga macam-macam caranya, mulai dari yang konvensional seperti melalui proses pengenalan seperti pacaran dan juga dijodohkan oleh orang tua. Selain cara-cara konvensional tadi, terdapat pula cara mencari jodoh yang terbilang unik bahkan mungkin bisa dibilang aneh. Karena itu kali ini Mimin akan berbagi beberapa kisah tentang ritual cari jodoh yang unik dalam ritual cari jodoh paling aneh di dunia. Kontes ketampanan merupakan salah satu tradisi mencari jodoh paling aneh di dunia yang ada di suku Dabi, Afrika. Suku ini cukup unik, lantaran ketampanan menjadi salah satu faktor yang sangat dipuja. Bahkan, pria dapat lebih lama berdandan ketimbang wanita. Jika ingin mengikuti kontes ini, syarat utamanya adalah sudah menginjak usia dewasa dan mempunyai paras yang tampan. Pemenang dari kontes ini bisa secara langsung memilih wanita sesuai keinginan. Bahkan, boleh juga memilih wanita yang sudah memiliki suami. Banyak yang percaya bahasa, saat orang jatuh cinta maka ia akan rela melakukan apa saja untuk orang dicintainya. Filosofi ini tampaknya benar-benar dipercaya di negara Austria, dan bahkan digunakan dalam ritual pencarian jodoh. Di Austria khususnya di daerah pedesaannya, hingga kini masih terdapat sebuah tradisi unik dalam urusan mencari jodoh. Para gadis di negara pecahan Uni Soviet ini biasanya akan memberikan buah apel pada pria yang mereka sukai. Jika pria tersebut juga suka pada gadis itu maka ia akan memakan buah apel tadi. Namun buah apel tersebut bukanlah buah yang biasa, karena sebelumnya para gadis itu akan menaruh buah apel tadi di ketiak mereka. Sudah terbayangkan bagaimana wanginya buah apel tadi. Nah, disinilah kadar cinta si pria akan diuji. Jika ia memang menyukai gadis yang memberinya apel, maka ia pasti akan memakan apel tersebut tanpa rasa ragu. Sedikit menjijikan memang, tapi sepertinya cara ini cukup manjur, karena siapa juga yang mau memakan apel yang telah terkontaminasi oleh bau ketiak kalau memang tak sungguh-sungguh jatuh cinta. Sebuah keluarga biasanya akan sangat anti-anti jika memiliki anak gadis dan sedikit memberi aturan yang ketat dalam bergaul. Namun hal tersebut sedikit berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di negara Kamboja. Karena salah satu suku di Kamboja yang bernama suku Kreng, justru memiliki ritual aneh dalam urusan pencarian jodoh bagi putri mereka. Suku ini justru akan membuat sebuah bilik yang terbuat dari bambu dan menempatkan anak gadis mereka sendirian di sana. Fungsi dari bilik ini sendiri adalah sebagai tempat perkenalan dengan pemuda yang masih lajang untuk mengenal putri mereka. Setelah seorang gadis ditempatkan di bilik tersebut, maka para pemuda diperbolehkan untuk datang kapan saja dan masuk dalam bilik untuk lebih mengenal si gadis. Gilanya lagi, tak hanya sekedar mengobrol, para pemuda ini juga diperbolehkan untuk menginap, bahkan hingga bercinta dengan si gadis selama gadis itu tak keberatan. Gadis ini kemudian akan menentukan apa ia menyukai pemuda tadi atau tidak. Jika suka maka mereka akan segera menikah. Namun jika tidak,
maka ia akan terus berada di bilik sederhana tersebut hingga menemukan pria yang dirasa cocok dengannya. Aneh, kan? Berada di kota tua Zagora, ada beberapa orang yang turut berpartisipasi dalam pasar pengantin setiap tahunnya. Tradisi mencari jodoh paling aneh di dunia ini memiliki tujuan supaya banyak orang yang mudah mendapatkan pasangan hidupnya. Dalam tradisi ini, para gadis muda harus menggunakan pakaian rapi dan penampilan menarik sambil menunggu dibeli oleh calon suami. Adapun untuk tarifnya sendiri, tidak terlalu mahal, sekitar 15 rupiah jutaan bila dalam mata uang rupiah. Untuk anak laki-laki yang akan memilih calon istrinya, akan ditemani oleh ibu mereka. Kemudian para ibu akan memastikan terlebih dahulu dengan cara mencubit paha gadis tersebut. Mereka mengatakan bahwa paha yang kencang lebih baik untuk kesuburannya. Bagi masyarakat umum, pasar ini tentu sudah dikritik lantaran dipandang meremehkan wanita. Akan tetapi, untuk masyarakat Gispi, hal ini merupakan tradisi penting dan sudah berjalan sejak lama. Nama Butan mungkin masih terdengar asing di telinga kebanyakan orang Indonesia. Padahal negara di Asia Selatan yang menganut sistem pemerintahan monarki ini memiliki berbagai budaya unik. Salah satu budaya unik itu termasuk diantaranya adalah dalam urusan mencari jodoh. Tradisi unik tersebut bernama Bomena, sebuah ritual unik bagi pria untuk mendapatkan pujaan hatinya. Bomena sendiri dilakukan dengan cara menyelinap ke kamar gadis yang disukai saat tengah malam, kemudian berdiam di kamar gadis tersebut hingga pagi. Nah, jika saat pagi pria ini ketahuan oleh orang tua si gadis, maka mereka secara hukum adat wajib untuk dinikahkan. Cara ini tentu sangat efektif bagi pria yang memiliki wanita idaman, namun tak berani untuk melamar secara langsung pada keluarganya. Tapi meski begitu, tak jarang pula para pria ini gagal untuk menajamkan ritual Bomena, karena pihak keluarga yang memiliki akan gadis biasanya jadi ekstra waspada. Sebagian besar dari aksi Bomena juga gagal karena sudah ketahuan terlebih dulu oleh pihak keluarga si gadis saat akan menyelinap kamar. Di sisi lain, meski secara tradisi, ritual Bomena merupakan bagian dari adat yang telah mendarah daging di masyarakat Butan, namun belakangan Bomena telah dianggap sebagai tradisi yang secara tak langsung melecehkan kaum wanita. Karena itu saat ini Bomena telah memiliki undang-undang baru oleh pemerintah untuk mengantisipasi terjadinya hal yang tak diinginkan sampai terjadi. Mereka sepertinya kepala merupakan benda yang amat berharga. Kepala yang harus diberikan untuk mas kawin juga tak boleh sembarangan asal tebas lalu dibawa ke rumah gadis yang disukai. Kepala yang bisa dijadikan sebagai mas kawin adalah kepala dari musuh mereka. Jadi saat ingin melamar gadis yang disukai, biasanya pemuda di suku ini akan mulai berburu kepala dari musuh mereka untuk dipenggal dan diberikan pada gadis yang mereka sukai. Tradisi menyeramkan ini terus berlangsung selama berabad-abad hingga akhirnya resmi diakhiri oleh suku Atayal pada tahun 1930-an seiring dengan kemajuan zaman.